Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Lintong Nainggolan. Pada kesempatan ini, saudara, saya mau meneruskan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan sebutan anak Allah bagi orang percaya. Tetapi sebelum kita teruskan, saudara, saya mau mengajak saudara yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini untuk mengikuti channel kami, like, dan juga jangan lupa subscribe, saudara. Baik, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya akan meneruskan pembahasan berkaitan dengan sebutan anak Allah bagi orang percaya. Saudara, dalam kitab Roma 8 ayat 14 firman Tuhan katakan, menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sah sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan roh. Ya, kualifikasi ini tidak bisa digantikan dengan yang lain, saudara. Orang yang hidup dalam pimpinan roh adalah orang-orang yang selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hanya orang yang memiliki cara berpikir Allah yang dapat melakukan hal ini, saudara. Orang di luar Tuhan tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jangankan melakukan, memikirkan saja mereka nggak sanggup, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan agar orang percaya tidak serupa dengan dunia ini. Orang percaya harus berusaha mengerti kehendak Allah sampai tingkat sempurna. Ya, sampai tingkat sempurna. Ini luar biasa, saudara. Dan hanya orang percaya yang diberi kesempatan untuk memahami hal ini. Ya. Nah, hal inilah yang menjadi pergumulan inti, ya, setiap orang percaya. Pergumulan intinya, saudara. Ini pergumulan inti kita. Gitu. Dengan menjadi orang percaya berarti kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging. Menurut daging artinya menuruti diri sendiri atau hidup dalam kewajaran hidup manusia pada umumnya. Ya. Mereka memikirkan hal-hal yang bersifat daging atau duniawi. Mereka tidak berpikir mengenai kehidupan di balik kuburnya. Ya, yang dipikirkan itu bagaimana hidup ini berlangsung dengan baik, dengan aman, nyaman, bisa dinikmati, saudara. Di balik kubur, ya, orang bisa berkata, kita nggak tahu lah di mana nanti aja. Nah, banyak orang Kristen masih berkondisi seperti ini. Adapun hidup menurut roh artinya hanya bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Tentu saja orang-orang yang hidup menurut pimpinan roh tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri. Ini penting, saudara. Itulah sebabnya orang percaya harus mempersoalkan semua tindakannya, keinginannya, bahkan sampai gerak pikirannya dipersoalkan, saudara. Apakah sesuai dengan pikiran perasaan Allah? Nah, tentu saja orang-orang yang hidup menurut pimpinan roh tidak lagi hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi mengarahkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan, serta memfokuskan diri pada kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan sorga. Jika orang percaya bisa melakukan hal ini, betapa hebat kualitas hidup yang dimilikinya. Siapa yang tahu bahwa seseorang sudah hidup dalam pimpinan roh atau belum? Tentu roh itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Kata roh perbudakan dalam teks aslinya adalah pneuma douleias. Pneuma douleias. Yang juga berarti the condition of a slave, atau kondisi atau situasi hidup dalam perbudakan. Kata roh dalam hal ini adalah spirit atau gairah. Ya. Roh Allah akan menyaksikan dalam batin setiap individu bahwa dirinya sudah menjadi anak Allah. Gak mungkin tidak ada kesaksian dalam batin, saudara. Jika tidak demikian, roh Allah tidak akan menyaksikannya. Jadi orang percaya harus berjuang untuk keluar dari spirit atau gairah perbudakan yang sama dengan hidup dalam daging. Dengan demikian, Roh Kudus yang akan mengevaluasi dan memberikan penilaian jujur apakah seseorang itu sudah hidup dalam roh atau belum. Dengan hal ini, hendaknya tidak mudah seseorang mengaku dirinya sebagai anak Allah hanya karena sudah merasa percaya dan gereja mengesahkannya. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran, saudara, apakah seseorang itu anak Allah atau tidak hanya karena dia sudah menjadi Kristen, rajin ke gereja, berdoa, dan lain sebagainya. Bahkan seseorang sudah menjadi pendeta pun tidak menjadi ukuran apakah seseorang itu sudah menjadi anak Allah atau tidak dalam keberadaan. Sekali lagi perlu dicatat, dalam keberadaan. Nah, orang percaya yang menolak hidup menurut roh atau dalam pimpinan roh sehingga masih memikirkan hal-hal yang dari daging berarti masih hidup dalam roh perbudakan. Jadi jelaslah apakah seseorang masih hidup dalam roh perbudakan atau sudah hidup dalam pimpinan roh tergantung masing-masing individu. Jemaat Roma adalah jemaat yang luar biasa. Mereka berani menentang aniaya yang hebat terhadap mereka dari pihak pemerintah Romawi dan juga dari orang-orang Yahudi. Mereka berani kehilangan apapun juga demi iman mereka. Inilah orang-orang yang telah memikirkan hal-hal dari roh. Mereka tidak pusing lagi, ya. Seperti lagu orang Pantekoste zaman dulu. Lagunya begini, sudah. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ya, mereka berani kehilangan apapun, saudara, demi iman mereka. Inilah orang-orang yang telah memikirkan hal-hal dari roh, bukan dari daging. Itulah sebabnya tanpa ragu-ragu Paulus mengatakan bahwa kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Ya, orang-orang yang menang yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang Roma yang lebih memiliki kelebihan dari orang-orang percaya pada waktu itu, ya. Menang dalam kekayaan, menang dalam kedudukan, menang dalam kehormatan dan lain sebagainya. Sementara orang percaya karena percayanya kehilangan harta, kehilangan jabatan dan lain sebagainya, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Tetapi Paulus mengatakan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, saudara. Nah, orang-orang percaya di Roma adalah anak-anak Allah yang bermartabat lebih dari semua orang-orang hebat menurut ukuran dunia. Anak-anak Allah memiliki keagungan lebih dari manusia pada umumnya dalam moral dan karakternya. Sekali lagi dicatat, dalam moral dan karakternya. Ya, mereka dianiaya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan, ajarkan. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Puji Tuhan, saudara. Orang-orang Roma, maksud saya jemaat di Roma, mereka bisa menang. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, kamu lebih dari pemenang. Jadi kalimat kamu lebih dari pemenang itu tidak bisa disematkan kepada semua orang Kristen hari ini. Nah, orang belum berjuang kok disebut menang. Orang disebut pemenang itu kalau dia sudah berjuang dan dia menang, baru pantas disebut lebih dari pemenang atau jadi pemenang. Begitu, saudara. Nah, keagungan orang percaya itu pada umumnya dalam moral dan karakternya di segala aspek kehidupannya, ya. Dan kalau
kita terus mengembangkan saudara, kesucian hidup itu bisa unlimited, bisa tanpa batas saudara. Seseorang terus bertumbuh dalam kebenaran, dalam kesuciannya. Wah, itu luar biasa saudara. Nah, oleh karena itu tidak banyak orang bisa mencapai level ini saudara, sebab memang sangat sulit. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai jalan sempit saudara. Sebagai jalan sempit. Tuhan Yesus berkata pada satu kesempatan kepada murid-muridnya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Lalu murid-muridnya berkata, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Tuhan Yesus berkata, berjuanglah. Berjuang. Ya, agoneses. Berjuang. Jadi yang berjuang saja belum tentu menang, apalagi yang tidak berjuang. Oleh karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dan ini butuh perjuangan. Perjuangan hidup kita yang sesungguhnya sebenarnya di sini saudara sebagai orang percaya. Perjuangan untuk hidup menurut Roh. Puji Tuhan saudara. Semoga kebenaran ini memberkati kita semua. Jangan lupa untuk mensubscribe dan nyalakan loncengnya. Puji Tuhan. Sampai di sini saudara. Pada kesempatan yang akan datang saya akan melanjutkannya. Sola Gracia.